Masih 14 tahun, Cok. Oke, dengerin. Jadi kemarin tuh banyak banget dari kalian yang nge-tag gue di salah satu video. Dan pastinya gue langsung cari tahu tentang video apa itu. Dan setelah gue ngelakuin sedikit riset, turns out kasus yang satu ini lumayan menarik buat gue. Karena kasus ini datang dari seorang kreator. Jadi tanpa basa-basi, ini dia kasus dari Claire Miller. Jadi singkat cerita, pada tahun 2021 ada seorang gadis bernama Claire Miller. Nah, dia tuh berumur 14 tahun, mempunyai orang tua bernama Mark dan juga Mary. Nah, si Claire ini punya kakak, guys, namanya Helen Miller. Mereka tinggal di kota Manheim Township, Pennsylvania, US. Dimana sebenarnya mereka ini adalah orang yang mampu dan berpendidikan, guys. Nah, Helen dan juga Claire ini sekolah di Lancaster Country Day School, dimana salah satu sekolah yang lumayan mahal di sana. Nah, si kakaknya ini, Helen Miller, mempunyai kondisi cerebral palsy, guys. Jadi satu warga nih ngerawat kakaknya yang berbaring di kursi roda. Nah, yang menarik, si Claire ini ternyata adalah seorang kreator di TikTok yang pada saat itu cukup aktif dengan 21k followers dengan username @spirit_and_such_consulting. Well, gue gak nemu kontennya kayak gimana, cuma dari yang gue denger dia tuh kontennya untuk memberikan motivasi-motivasi kepada anak muda. Sampai akhirnya ceritanya mulai dari sini. Pada tanggal 21 Februari 2021, orang tua dari Claire dan Helen ini lagi bobo, guys. Dan di tengah malam, waktu pas si Helen mau bobo, si Claire ini tiba-tiba ke dapur, ngambil pisau dapur, naik ke kamar kakaknya, dan gak ada angin, gak ada hujan, dia langsung nusuk kakaknya berkali-kali di leher. Kejadiannya tuh cepet banget, darah ngocor kemana-mana, bahkan si Claire ini sampai ngelempar bantal ke muka kakaknya buat berhentiin darahnya, guys. Tapi yang bener aja itu kasur-kasur dan bantal semua berlumuran darah. Dan ini anak menurut gue psikopat, karena dia tiba-tiba nelfon 911 dan dia dengan santainya bilang, "Saya telah menusuk kakak saya." Beberapa menit akhirnya polisi datang ngeliat Claire di depan pintu lagi duduk dengan tangan dan celana berlumuran darah kakaknya. Polisinya ini kaget sadar-sadarnya kayak, ini anak 14 tahun. Dan lu tahu, guys, yang lebih gila, orang tuanya masih tidur, Cok. Jadi orang tuanya ini dibangunin sama polisinya yang udah datang. Jadi kalian bisa bayangin gak sih, jadi orang tua lagi tidur, jadi bangun, dikasih tauin sama polisi kalau misalkan anak anda telah melakukan pembunuhan terhadap anak anda sendiri. Wah, gila. Well, pada saat itu Helen sudah tidak bisa diselamatkan lagi, guys. Sampai akhirnya si Claire ini diamankan oleh polisi. Beritanya menyebar kemana-mana, TikToknya viral sampai ke 32k followers. Dan yang lebih sakit lagi, si Claire sempet-sempetnya ngeposting di TikTok, posting video baru di TikTok yang isinya tuh foto-foto boneka berdarah, terus foto dia lagi selfie. Bener-bener foto yang disturbing banget, guys. Kayaknya dia ambil di malam itu. Gua nggak ngerti banget sama nih orang, sumpah. Si Claire ini akhirnya terancam pasal pembunuhan berencana. Tetapi menurut pengacaranya Claire ini memiliki penyakit mental. Jadi dia nggak boleh disidang seakan-akan dia emang mau bunuh Helen. Jujur ini kayak pengacara yang gila banget sih, kalau beneran track ya. Karena hal ini bisa mengurangi hukuman Claire yang tadinya seumur hidup menjadi 38 tahun di penjara. Nah, menurut temannya si Claire ini ternyata beberapa waktu sebelum kejadian mempunyai pikiran untuk bunuh, guys. Bahkan untuk menyakiti orang lain. Tetapi orang tua si Claire ini benar-benar gak percaya, karena yang dilihat ya anak-anaknya happy-happy aja. Tetapi yang namanya udah kejadian, akhirnya muncul beberapa spekulasi dari netizen. Ada yang bilang kalau misalkan kejadian ini disebabkan karena iri, dimana si Helen ini kan mempunyai kondisi ya, guys. Jadi memungkinkan kalau misalkan si Claire ini menjadi iri ngeliat kakaknya ini dapat kasih sayang lebih dari orang tuanya. Nah, ada juga spekulasi yang bilang kalau misalkan si Claire ini ingin mengakhiri penderitaan orang tuanya, karena selama seumur hidup si orang tuanya ini udah ngurusin Helen, dan si Claire ini ngeliat kayak mungkin orang tuanya capek gitu. Tapi tetap aja ini udah sakit banget. Nah, setelah ditahan, sekarang umur Claire itu 16 tahun, guys. Dan sepertinya keputusan hakim adalah mengadili Claire secara dewasa, walaupun di Pennsylvania masa remaja untuk diadili itu hanya sampai umur 21 tahun. Jadi memang sistem hukum kita kan berbeda-beda ya, guys, dengan negara lain. Nah, kalau di sana tuh ada istilahnya juvenile. Juvenile apa juvenile? Nah, buat yang tahu coba komen deh. Tapi kalau misalkan menurut gua, ini anak walaupun umur 14 tahun, ini psikopat, guys. Karena gue mendapat informasi setelah si Claire ngebunuh kakaknya, pas pagi-paginya itu si Claire dibelikan sarapan McDonald's, guys, sama polisi. Dan lu tahu dia bilang apa? Dia bilang, McDonald's, I would have killed someone sooner if I know I was going to get McDonald's." Dimana artinya tuh kayak, wih, McD nih, tahu gini mau bunuh orang lebih cepat aja. Gila nggak sih ini orang? Bahkan sampai ada informasi kalau misalkan si Claire ini ngaku-ngaku kalau dia tuh adiknya Michael Myers, salah satu serial killer paling gila. Setelah si Claire ini kegap ringtone HP-nya itu ringtone-nya Michael Myers. Wah, pokoknya beneran sakit deh. Well, that's it tentang Claire Miller. Kira-kira nextnya kita bahas apa lagi ya?